Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Permintaan diganti! Usai bertemu dengan kliennya diduga kembali Hotman Paris, Skakmat, Rasman dan Firdaus yang masih ngeyel bersikeras atas pendapatnya yang telah menjadikan persidangan beberapa waktu lalu antara dirinya Rasman melawan Hotman nyatanya ricuh, yang diduga hal tersebut dipicu oleh Rasman. Halo para pengacara muda dan juga para warga maupun perusahaan yang sedang berperkara menyewa pengacara. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan, dan juga betapa marahnya para hakim melihat oknum pengacara pakai jubah naik ke meja menginjak-injak. Bayangkan kalau perkara kamu lagi dipegang sama dia, bayangkan nasibnya terhadap perkara kamu, pasti akan ada akibatnya. Karena semua marah sama oknum pengacara tersebut, maka segera cari pengacara yang lebih dapat dipercaya dan punya reputasi. Memang mereka itu hanya pengacara-pengacara pinggiran, ya, itu bisa dimaklumi lah. Kenapa Hotman selalu kalem? Karena hampir semua perkara kakap di negeri ini Hotman yang pegang, bahkan sampai ke luar negeri dan di Singapura. Bayangkan kalau Hotman berkelahi di pengadilan, dilihat oleh klien saya, para direksi di Singapura maupun para konglo. Di situ saya tetap kalem karena yang saya pertaruhkanlah honor miliaran rupiah tiap bulan. Honor miliaran rupiah. Hotman bukan manusia asusila membayar cewek dengan KTP, saking rusaknya moralnya. Lebih lanjut, Hotman dengan canda guronya mengejek rivalnya. Diduga dia itu adalah Rasman yang masih tetap kekeh dan ngeyel di depan awak media saat preskon, hingga bawa-bawa mau meninggalkan Indonesia dengan perilaku, ya, membenarkan perilaku yang diduga tidak pantas dilakukan di pengadilan saat sidang digelar. Salam Hotman 911 dari Balikpapan. Tadi malam Hotman ngopi di Kopi Hotman 911 di Balikpapan. Tiba-tiba ada tamu seorang pengusaha. Saya terkejut. Tiba-tiba nongol di IG saya seperti gorila, katanya kan. Ada yang satu lagi, bukan seperti gorila. Gorila lebih berkelas. Orang utan pun tidak cocok. Lebih berkelas gorila dan lebih berkelas orang utan. Terus apa dong kata pengusaha yang satu lagi? Lebih cocok B2 katanya. Kalau B2 itu kan nggak ada leher. Oh begitu toh. Orang semua ketawa. Oke. Itu percakapan antar pengusaha tanggal 8 Februari 2025 di Kopi 911 di Balikpapan. Anda kalau mau ngopi datang ke sana, ya. Dan itu sangat bikin orang ketawa semuanya. Bayangin kalau dibilang B2 tanpa leher. Oke, B2 mati aku. Udah deh. Ampun. B2 tanpa leher. Oke. Dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Padahal sebelumnya Rasman begitu jumawa akan melibas Hotman Paris Hutapea saat sidang.
untuk beradu argumentasi. Namun pada kenyataannya Rasman hanya bisa menunjukkan rasa emosionalnya ketika persidangan itu dilaksanakan. Berbeda dengan Hotman yang nampak begitu menguasai dirinya sehingga ia terlihat lebih elegan dan terkesan terstruktur mengamati Rasman. Dan yang perlu diketahui, Rasman ini masih dalam bahaya karena bisa saja sebagaimana disampaikan oleh beberapa ahli hukum, dia bisa dilaporkan dari berbagai aspek yang cukup membuatnya nanti akan kebingungan. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, udah disiapkan berbagai live. Ya dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh dipiralkan gitu loh. Jadi sangat logis, dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, pada nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan sirap itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kaset baru dia gemetar, baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.